Malam itu kami kabur lewat jalur air. Aku gunakan perahu kecil nelayan yang bersandar di belakang gudang. Satu persatu gadis yang kubebaskan kubawa ke perahu. Total ada 9 orang. Kami menyusuri sungai tenang di bawah cahaya bulan. Aku mendayung, tangan gemetar tapi semangatku menyala. Kami selamat. Keesokan harinya, berita tentang pembebasan dramatis TKW oleh sesama korban menyebar luas. Beberapa media lokal menulis berita samar, karena tak ada yang tahu bagaimana aku bisa melawan para penjaga bersenjata. Tapi ada satu artikel yang menarik. Perempuan kebal peluru selamatkan sesama WNI dari sindikat perdagangan organ. Aku hanya tersenyum, tapi bagiku ini belum selesai. Beberapa hari kemudian, seorang petugas dari Interpol datang menemuiku. Ia memperlihatkan foto-foto dan nama-nama orang yang terlibat sindikat. Kami butuh saksi yang berani, yang bisa bantu kami menyusup. Kamu salah satunya. Aku menatap foto-foto itu satu persatu, dan di salah satunya, wajah wanita jas putih itu muncul. Di bawahnya tertulis nama Dr. Ivana, mastermind penjualan organ Asia Tenggara. Aku genggam foto itu erat, mataku menatap lurus. Baik, kataku, bawa aku kemanapun dia berada. Markas iblis dan dendam yang terbayar. 3 minggu setelah kejadian di gudang pelabuhan, aku sudah tidak lagi berstatus korban. Aku berubah jadi senjata. Sejak Interpol melibatkan aku dalam operasi rahasia, hidupku berubah total. Mereka latih aku secara intens. Aku belajar teknik penyamaran, membaca pola jaringan, dan yang paling penting, menyusup tanpa jejak. Tapi mereka tidak tahu, aku sudah punya bekal jauh sebelum itu. Ilmu rawa rontek. Aku bukan lagi hanya Siti Maesaro, TKW asal Pandeglang. Aku adalah bayangan yang mereka tak duga. Luka tak mempan, peluru memantul, dan keberanianku lahir dari rasa kehilangan yang dalam. Aku tak takut mati, karena aku sudah pernah mati sekali di meja operasi mereka. Misi penyusupan ini berbahaya. Sasaran kami, markas utama sindikat perdagangan organ di wilayah perbatasan Kamboja, Thailand. Tempat ini dikenal sebagai klinik medis internasional, topeng dari fasilitas penyiksaan berdarah. Dan wanita yang memimpin itu semua, Dr. Ivana, wanita muda, kejam dan pintar. Dialah dalang semua mimpi buruk kami. Aku dikirim ke sana dengan identitas palsu, sebagai TKW Filipina yang ingin jual ginjal secara sukarela. Hanya satu tujuan, masuk ke dalam markas itu. Dan dari dalam, kubakar semuanya. Saat aku tiba, aku melihat bangunan itu. Putih, bersih, dengan taman kecil dan satpam tersenyum di pintu depan. Tapi begitu masuk, hawa dingin terasa. Suara langkah kaki, suara monitor, dan aroma kloroform menyengat. Aku dipandu ke ruang isolasi. Kamera tersembunyi merekam semua sudut. Tapi aku tahu cara bergerak. Kunci dari semua ini adalah sabar dan tenang, seperti saat aku dulu memasak di rumah majikan. 3 hari aku bertahan di sana. Merekam semua sudut, menghafal jadwal, dan malam keempat, saat listrik sengaja kuputuskan dengan alat kecil dari Interpol, aku mulai bergerak. Dengan pakaian operasi yang kuambil dari ruang peralatan, aku berjalan cepat menuju lantai 2, ruangan tempat donor paksa dilakukan. Di lorong sunyi, aku bertemu dia, Dr. Ivana. Kami bertatapan, dia mengenaliku.